Halo, lu kemana aja lu? Cariin banyak orang itu. Masa sih? Karena aku nggak punya utang, kok dicariin? Ya nggak tahu lah. Pokoknya kalau nyariin kamu pada nyariinnya ke aku Iya, apa hubungannya kita ini? gak apa-apa Roy, bagus. Berarti you udah dicari sama teman-teman I, sama bestie-bestie. Roy, aku tetap mau membahas tentang perobotan. Karena sebenarnya I masih dicurhatin. Actually, I don't wanna talk about it, karena I udah move on. Tapi masih tertarik karena simpang siur ya beritanya. Yang you Ya, tahu deh kan di Indonesia gimana? maksudnya update bagaimana? Sementara sih nggak ada update yang terlalu gimana sih. Jadi ini pelaporannya itu jalan paralel. Jadi di Malang itu Wahyu Kenso dan Raymond tetap dijalankan dengan pasalnya penipuan. Kemudian di Bareskrim itu pasal TPPU-nya. TPPU Nah, itu tindak tindak pidana pencucian uang. pencucian uang ya? Jadi money laundry-nya. Nah, yang di Jakarta itu udah kena Bayu Walker. Yang lagi buron itu si Zakaria, Bapak Jack. Dari semua total kesita kesita itu 174 miliar. Tapi uang cashnya hanya 34 miliar. Itu yang lainnya berupa apa? Yang lainnya cuma sekedar bangun properti sama mobil. Nah, uang cash 34 miliar itu pun itu yang punyanya si Bayu. Kalau yang punya bosnya nggak ada uang ya? Nggak ada. Ayo. Ada duit. Kemana duit itu? 9 triliun tuh kemana itu? Ini aku dapat cerita juga dari orang yang sudah datang ke Polresta Malang. Dia ketemu tim penyidik yang pernah deket lah istilahnya sama si pemilik ini. Terus, what is my health? Aduh, siapa lagi nih? Terus udah gitu ceritanya dia diceritain bahwa banyak banget yang masuk memang ke penyidik atau ke online. Tapi yang ditanggepin adalah orang-orang yang beneran korban. Banyak juga lah omongan serangkaian apa segala macam. Terus yang menariknya lagi, angka 9T itu katanya adalah dari hasil deposit. Jadi orang yang masuk uangnya. Oke. Total deposit. Nah, terus total deposit. Jadi dari total deposit itu ada yang sudah di withdraw, tapi nggak tahu berapa totalnya. Cuman ya balik lagi, itu total deposit itu dari berapa member. Karena kan yang dilaporin waktu itu cuma 25.000 ya. Iya, ya. Kan more than 25. Iya. 300.000 loh, Roy. Nggak, pertanyaannya itu loh, uangnya kemana? Kemudian kalau si Forkan itu kemudian halu bisa mengembalikan uangnya kemana? Kan nggak mungkin juga kan. Ini kan TPPU-nya udah jalan nih, Olive. Jadi kalau di Indonesia, kalau sudah ada TPPU, itu semua harta akan disita. Dimiskinkan. Jadi kalau TPPU itu sudah dijalankan, maka semua harta itu akan disita. Nah, setelah itu, sekarang gini, gimana caranya? Misalnya nih yang Forkan kan lagi halu-halu mau mengembalikan, bikin Google Form apa segala mengembalikan. Gimana caranya mengembalikan uang member sedang semua harta disita aja nggak ada duitnya gitu loh. Katanya lewat pengadilan tetap. Kan aku nanya-nanya juga ya. Kalau aku pribadi sih ya nggak percaya akan bisa balik semudah itu karena ya, kan pengadilan yang menang. Ya pasti lewat pengadilan tuh kan ya ini akan diproses, kemudian divonis bersalah, nanti dari pengadilan nanti uang yang dikumpulkan itu akan dikembalikan ke member secara proporsional lewat yang namanya hak restitusi. Ya jalannya sama dengan kasus viral blast, Fahrenheit, DNA Pro itu sama. Itu kan mereka bikin yang grup F itu kan katanya bikin restitusi justice RG. Restoratif justice. Restoratif justice ya. Nggak mungkin, itu sudah nggak mungkin gitu loh. Karena TPPU-nya sudah ada, sudah jalan. TPPU ini, pasal TPPU itu udah jalan gitu loh. Ya, jadi kata kuncinya begini loh, polisi itu adalah, tugas polisi adalah mengumpulkan barang bukti, membuat laporan, dan kemudian diserahkan ke kejaksaan.
Nah, nanti di pengadilan itulah yang menentukan dia itu bersalah atau tidak gitu loh. Nah, kalau pada titik ini sudah nggak mungkin, udah setengah jalan kok. Restoratif justice itu udah nggak bisa. It's bullshit, nggak mungkin. Karena apa? Apakah bisa restoratif justice? Bisa ketika semua tuntutan dicabut. Sorry, Kenapa lo? Handphonenya jatuh. Terus lagi pakai acara jatuh pula handphonenya. Terus lagi. Apalagi menurut ini menurut Barreskrim ya, Pak Mahmun ya. Kalau skema polisi itu tidak ada namanya restoratif justice. Itu dari Barreskrim sendiri yang bilang. Oh, nggak ada restoratif. Tidak ada restoratif justice. Silakan Anda tanyakan ke Barreskrim Pak Mahmun, Kombes Mahmun itu bagian penyidik Subdit 5 Krimsus yang menanganin kasus ini. Untuk skema ponzi itu tidak ada restoratif justice. Jadi yang dilakukan untuk orang-orang yang sudah mengumpulkan G-form yang dikatakan untuk restoratif justice itu berarti kalau nggak ada terus buat apa dong? Ya halunya mereka kan memang. Jadi ada motif dong, Roy ya? Apa? Ada motif lain dong? Ya mereka ini kan halusinasi ya, delusional lah ya. Dia melakukan tindakan-tindakan itu ya biarin aja lah. Aku juga nggak terlalu mengcounter. Ya. Yang kasihan kan memang begini loh. Yang kasihan itu kan korban itu udahlah kita udah pada taraf begini ya. Masih dikibulin, masih dikasih harapan palsu apa segala. Buat apa gitu loh. Ya tapi ya terserah mereka ya. Kalau kan yang membohongin dan yang dibohongin suka ya itu kan terserah mereka. Makanya aku tidak terlalu. Tapi kayaknya ya Roy, ini kayaknya kita kan live begini beropini komentator aja lah. Kita bilangnya komentator. Jadi orang-orang yang setuju nggak setuju doesn't matter, kita kan beda-beda. Nah yang aku mau komenin adalah kemungkinan dibuat grup seperti itu karena kalau istilahnya founder keseret, kalau yang punya keseret, founder akan keseret. Jadinya para founder ini bergabung untuk membuat grup seperti itu untuk melindungi dirinya juga. Iya memang tujuan Forkan itu untuk melindungi founder-founder yang tersisa. Jadi dia tuh kayak membentuk sebuah kekuatan supaya tidak dilaporkan gitu loh. Supaya nggak dilaporin sama membernya gitu kan. Sekarang kalau misalnya dijanjikan bakalan dapat restoratif justice itu terus bakalan bullshit, 100% bullshit. Nah, kalau dijanjikan bakalan duitnya akan katanya bakalan dapat. Ini loh, lu nggak usah ngomong janji. Kalau memang ada uangnya dari tahun lalu udah dikasih. Itu yang Niki bilang kemarin itu aku teleponan seminggu yang lalu. Iya dong. Belum beli Iya tadi nge-swap. Swab ntar balik ke swab hilang. Nah cerita lagi, lanjutkan lagi. Ini kan orang pada opini. Ya jadi gini loh, buat kawan-kawan ya. Ada yang bilang, ngapain apa segala, lu orang bohong gitu loh. Kenyataan tuh memang pahit, tapi lebih baik kita terima, kemudian kita move on gitu loh. Daripada kamu berharap dengan yang namanya impian is bullshit gitu kan. Kamu nggak move on ya. It's time to move on teman-teman. Anggap aja ini sebuah kesalahan gitu loh. Ini kan problemnya kan Anda ini sudah jadi korban, tapi masih nggak mampu salah gitu loh. Yang masuk itu diri Anda, sadar nggak sadar kita sudah jadi korban, ya teman-teman udah jadi korban, selesai gitu loh. Artinya adalah ya udah salah, dikit, tinggal tunggu proses yang berlanjut. Kalau ada untung ya diharapkan, kalau nggak ada nggak usah mengharapkan teman-teman, ya nggak usah mengharapkan teman-teman. Yang bikin Anda hancur itu adalah harapan Anda, ya. Yang bikin Anda hancur, bikin Anda nggak bisa kerja, nggak konsentrasi kerja, adalah harapan Anda, ya. Dan harapan para founder-founder yang memberikan harapan palsu. Tujuan mereka ngasih harapan palsu adalah apa? Ya supaya dia selamat. Fokus Anda adalah supaya itu dia lupa bahwa sebenarnya kita bisa ngumpulin, ya kan? Harta dari mana? Dari para founder itu sebenarnya kalau dilaporkan, itu bisa ngumpulin. Karena yang menyimpan, kalau kita ngomong dari Wahyu Kenso, aku rasa percuma.
kamu sudah biarin dia 1,5 tahun ngapain aja, ya udah menyembunyikan toh, sudah disembunyi-sembunyikan semua gitu loh. Yang perlu kita lakukan adalah kita ngumpulin bagaimana, kan ini TPPU udah jalan nih. Artinya kan dari para founder-founder ini kan kayak Papa Jack masih buron, kemudian Gea ya kan, Gea belum masuk ya. Tapi kan founder-founder ini kan udah kaya-kaya toh. Ya harusnya dari situ, karena itulah uang nanti yang akan mengembalikan Anda, uang dari kumpulan dari situ. Jadi sebenarnya kalau dilaporin para founder itu mengumpulkan aset yang ada, yang akhirnya bisa nambahin aset buat bisa ngebalikin duit buat member ya toh? Iya. Nah sekarang nih ada pertanyaan, karena kan banyak sekali kasus robot trading yang terjadi belakangan ini. Terus kasus-kasus yang terjadi kan masyarakat lah, kita bilangnya masyarakat menganggap sebenarnya kan polisi tidak semua polisi dalam arti kata bla 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 ya, karena kan orang berpikir apakah polisi masih dipercaya, itu kan ada yang komen, si Fanny bilang apakah polisi masih bisa dipercaya. Saya rasa itu cuma karena sebagian oknum. Begini loh, kalau kamu nggak percaya polisi, mau percaya sama siapa? Ya, betul kan, makanya nggak semua walaupun ya kita sadar lah oknum polisi di Indonesia itu ya begitulah, wadidaw lah ya. Tapi sekarang kan begini, kalau kamu nggak percaya sama polisi, mau percaya sama siapa? Titik. Ya karena hukumnya yang berpegang atau yang menindaklanjuti saat ini di negara Indonesia. Kamu berada di Indonesia, kamu mau percaya sama siapa? Apa kamu mau percaya sama Gilang? Ya silakan gitu loh. Bebas kok. Katanya dia mau percaya Gilang, mau percaya siapa aja, bebas kok. Dia kan dia punya roadmap, Roy. Pas aku tanya terus si Niki bilang, lah itu kan sih roadmap gue. Terus kata siapa lagi? Catherine, lo itu kan Poniki yang bikin roadmap yang tahun lalu itu loh, Ci, yang ini. Oh, roadmap yang kapan tahu, udah kagak berlaku ternyata roadmapnya. Ya, roadmap kan kita tinggal bikin aja. Gue juga ada roadmap kan tinggal gue bikin aja kan. Namanya menghalu-halu kan ya bebas. Masalahnya kan gue nanti 10 tahun lagi gue menguasai negara Indonesia gitu kan. Gue pakai digital apa segala ya bisa aja lah. Yang penting itu bukan roadmap, yang penting itu eksekusi. Nah eksekusinya kalau sekarang gini, para member ini kan udah bingung deh, udah kita nggak tutup buku lah, ini case-nya ruwet banget. Solusinya untuk para member apa? Kira-kira ya, sampai member bisa dapetin? Ya bergabung dengan paguyuban yang ada, daftarkan diri Anda sebagai korban, ya. Dan kalau Anda, banyak orang yang teriak-teriak founder-founder itu siapa nggak di penjara, itu siapa nggak penjara. Jadi gini teman-teman ya, selama tidak ada laporan, ya kan, misalnya nih si Gea, kamu tidak melaporkan Gea, kamu tidak dirugikan Gea, ya kan, nggak bisa tiba-tiba Gea di penjara, itu nggak bisa, gitu loh. Semua kayak Raymond itu kan karena ada laporan dari Pak Haji Yusuf itu yang melaporkan Raymond sama Wahyu Kenso. Nah, dari Wahyu Kenso ngomong itu dari Papa Jack, dari Wahyu Kenso itu baru pengembangan kasus dia bicara ke Bayu Walker dan Papa Jack, ya. Nah, kebanyakan orang member-member yang cuap-cuap itu kan cuman laporkan, tapi cuma sekedar teriak-teriak di komen aja, tidak melakukan tindakan nyata, yaitu bikin laporan polisi. Nah, kalau kayak gitu ya sudah, gitu loh. Jadi kalau nggak ada laporan ya nggak bisa Iya, lu jangan hanya karena komenanmu kemudian polisi nangkep, ya nggak kayak gitu kerjanya, kawan-kawan. Jadi emang kita ini zaman PKI gitu loh. Begitu orang dituduh PKI kemudian ditangkap polisi, kan ya nggak kayak gitu. Semua itu kan ada prosedurnya. Ada buktinya dulu yang mesti dicantumkan, begitu toh? Ya, satu sebagai korban kan harus melapor, ya kan? Nah, bikin laporan korban. Pak, laporan nih Pak, ya kenyataannya di Indonesia bikin laporan tuh nggak ada yang gratis. Mungkin kalau sekarang bisa gratis karena udah viral ya. Tapi intinya ya laporan Polresta itu yang laporin orang kaya, bos. Iya, banyak. Iya. Ada berapa? Si Wahyu Kenso itu kan beli Haji Yusuf itu tanahnya kan banyak, ada hampir 100 miliar itu. Terus akhirnya kena juga. Ya kena, artinya kan gini loh teman-teman ya. Kita nggak bisa, ya kita harus sadar bahwa kita itu di Indonesia ya. Semua itu nggak ada yang polos-polosan. Nah kebanyakan kadang-kadang Anda ini yang membuat
membuat para pelaku investasi bodong itu bebas berkeliaran di Indonesia ini karena korban itu sudah merasa korban tapi nggak modal. Itu masalahnya, Olive. Nggak modal tuh maksudnya nggak mau lapor modal gitu? Ya lapor kayak apa segala, kemudian ya modal niat aja lah datang ke polisi untuk melaporkan apapun, ya kan. Kadang-kadang kan bikin laporan tuh kan nggak semuanya gratis, kadang-kadang ada yang bayar, ya modal yang seperti itu. Ya kenyataannya realitanya di Indonesia seperti itu. Ini menurutku ya, asumsiku, karena publik ini atau masyarakat menilai buat apa lapor, karena mereka menganggap yang udah-udah kasusnya aja uangnya nggak balik gitu. Nah, ya, kalau pemerintah pernah mengembalikan aset yang sudah ada, saya rasa itu pertama akan mengembalikan citra kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian. Yang kedua, masyarakat jauh lebih percaya kalau justice itu memang ternyata masih ada dan berjalan. Mungkin jadi gini loh, kalau Anda itu mempunyai mindset buat apa lapor, ya sudah, ya nggak usah dilaporin, tapi nggak usah teriak-teriak, nggak usah protes gitu loh. Betul. Kan seperti itu toh, kawan-kawan. Ya kan buat apa lapor? Ya sudah, berarti diam aja gitu loh. Kebanyakan laporan. Berarti kalau Anda bilang buat apa lapor, artinya Anda sudah merelakan uang Anda. Titik gitu loh. Nggak usah pakai koma. Nah, kadang-kadang Anda ini buat apa lapor tapi teriak-teriak. Nggak sinkron itu, teman-teman. Nggak mau lapor tapi nggak ikhlas gitu ya? Iya. Iya, bener. Ya, tapi ya balik lagi ya, memang mesti diedukasi ya nggak sih, Roy? Enak ya katanya, suruh lapor, ujung-ujungnya pelaku bebas, paling-paling cuma dihukum ringan. Nah, gini loh, ketika Anda melapor, Anda juga harus menyertakan bukti-bukti yang kuat. Nggak semua laporan itu akan diproses. Nah, kadang-kadang nih polisi ini kan kasihan juga gitu loh, teman-teman. Saya nggak anu ya. Kebanyakan investasi bodong yang nggak diproses itu karena alat buktinya nggak kuat. Cuma sekedar ditransfer doang. Kemudian katanya, janjinya, katanya, ya, di polisi itu nggak melihat dengar katanya, janjinya apa segala. Kalau cuma sekedar bukti transfer doang, teman-teman. Saya transfer ke kamu, Liv. Tiba-tiba saya laporin kamu nipu saya. Emang bisa kayak begitu? Kan ya nggak bisa. Gitu loh. Nah, apa bukti yang bisa menguatkan seseorang untuk bisa lapor? Yang pertama, file apa aja mesti disiapin? Yang pasti kan adalah saldo MT4-nya dia, apa segala. Kemudian historis chat. Historis chat ketika dia menawarkan, apakah dalam menawarkan ini melakukan tipu muslihat, menjanjikan keuntungan pasti. Nah, itu kan ada di historis chat itu, ya. Dan itu harus historis chat ya, nggak bisa screenshot. Kalau screenshot nggak berlaku gitu loh. Kemudian ini ada apalagi? Lanjutin dulu aja. Artinya kan ada historis chat percakapan itu, apalagi kalau disertai ada bukti video-video promosinya dia yang tidak sesuai dengan, misalnya ini ilegal diomong legal. Kemudian dia menjamin bahwa keuntungan, artinya ada bukti bahwa dia itu berbohong. Tuh. Kalau cuma sekedar bukti transfer, ya sekarang aku transfer ke kamu, Liv, tiba-tiba kamu tak laporin. Kira-kira polisinya ketawa nggak? Ya tidak bisa membuktikan kan, benar-benar. Tapi itu kan kalau jadi gini loh, ya teman-teman ya, ini buat teman-teman ya. Mengetahui dan membuktikan itu adalah dua hal yang berbeda. Saya tahu nih, founder-founder ini main, tapi Anda bisa buktikan tidak? Kalau Anda tidak bisa membuktikan, ya selesai. Kayak kasusnya satu, contoh si NG ya kan, ex-nya, kan banyak nih si NG. Istrinya? Ya, istrinya WK, ya kan? Nah, istrinya WK kok nggak masuk, ya kan? Loh, dia kan menikmatin. Pertanyaannya kan sepele. Anda bisa membuktikan nggak bahwa NG itu ikut melakukan? Ada pembuktiannya nggak? Mungkin dia ikut menawarkan apa segala. Kalau tidak ada, ya kan? Ya susah. Kalau lo kan dia menikmatin kan ibarat kata kan si Wahyu Kenso pelaku kejahatan kemudian dikasih duit ke NG, dinikmatin kan? Emang nikmatin salah? Kan nggak salah.
Kan juga dia nggak tahu tuh loh, duit dari mana. Mungkin yang terjadi adalah disita, dan ini udah kejadian. Jadi Angie sudah dilaporin, sudah 2 kali pemeriksaan, dan kemudian kan akhirnya kan dapat sertifikat yang di kayu tangan itu, yang rumah bagus itu kan, sama Angie diserahkan itu, sertifikatnya itu diserahkan ke polisi semua. Kalau dia hebat juga ya, dia berani serahkan gitu ya. Loh ya karena kan kalau nggak begitu kan dia masa ikut jadi dia penadah. Jadi lebih baik dia kasih aja gitu. Ya dikasih aja gitu loh kan, lebih baik dikasih aja. Oke. Nah ini ada lagi juga informasi yang bilang katanya ada informasi si pemilik robot tersebut ditangguhkan katanya. Itu kan April, kamu 1 April kayak gitu aja percaya. Bener. Otakmu tuh loh. Aku itu makanya terakhir tuh udah malas bahas ya, karena otaknya orang-orang ini, aduh. Gua kalau kumpulan orang goblok lama-lama ikut goblok, Bos. Jadi nggak mungkin nggak upgrade malah downgrade gitu loh, teman-teman. Laporan harus disertai bukti-bukti yang valid apa nih, bentar. Aku masih pelan-pelan. Laporan harus disertai bukti yang valid dan kuat untuk dapat diproses sesuai dengan tuduhan yang diajukan, katanya itu, kata Pak Besti. Ya memang. Nah, ada lagi kan gini, salah satu asetnya katanya ada di kripto. Ini aku sambil share sedikit ya, Roy. Yang di kripto itu, guys, itu tidak bisa dibuktikan kalau itu punya dia, karena tidak ada namanya. Dan kalaupun kamu tracking, namanya kripto, aku pernah coba tracking kripto aku sendiri. Itu, maksudnya angkanya tuh kayak ngaco, ngerti nggak sih, Roy? Iya, iya. Jadi dia bisa berubah. Jadi it's not really clear. Karena nggak mungkin segampang itu kripto akan memberikan data atau informasi nasabahnya. Sama aja kan, itu nasabahnya dia. So, yang paling jelas adalah coin to pay-nya terakhir waktu kalian dibayarin withdraw itu kemana? Nah, itu cari exchangersnya. Itu mungkin ada dananya. Kenapa? Karena kalau udah connected with the exchangers, ya pastinya exchangersnya ada uangnya. Nah, exchanges yang terakhir dipakai kan selalu orang-orang bilang, pakai yang Panteras. Guys, Panteras itu tidak dipakai karena nggak ada duitnya. Dia sudah legal, tapi nggak dipakai karena nggak ada duitnya. Ingat ya, nggak ada duitnya. Jadi nggak ada. Jadi nggak ada hubungannya sama yang Panteras. Itu menurut aku. Tapi kalau kalian mau tracking, sebenarnya terakhir kalian terima withdraw itu dari mana? Exchanges apa yang dipakai? Setahu aku yang dari Singapura yang mereka kerjasama. Itu pakai Lego, itu ada uangnya, karena kan dia harus taruh nilai koin kan nggak mungkin dia taruhnya Lego, dia taruhnya dolar gitu. Itu exchange yang jelas kelihatan punya dia gitu, bukan punya dia exchanges ya, tapi aliran dananya ada di sebagian. Intinya kan begini loh, 1,5 tahun ini dia mempunyai banyak kesempatan untuk menyimpan. Artinya ya sebenarnya bagi para korban udah ngaku nyerah kalah aja. Lu itu udah kalah total sama si Wahyu Kenso gitu loh. Jadi kalau duitnya udah sekarang gini loh, Liv, ya kan sekarang kalau aku jadi Wahyu Kenso nih, aku ngumpulin pegang uang nih 9 triliun misalnya ya kan. Aku punya waktu 1,5 tahun. Kira-kira kerjaanku ngapain? Iya. Gua simpen dong. Gua masukin ke kripto, ya kan? Kriptonya dari hot wallet, ya kan? Gua transfer ke flash disk, cold wallet. Flash disknya gua kubur di bawah rumah atau di somewhere. Selesai. Taruh di larger, apa-apalah gitu ya namanya. Gak usah sepele aja kan. Misalnya kan, lu dari hot wallet tuh kan, ditransfer ke cold wallet ya, kan. Nah, cold walletnya ingat loh, dari cold wallet tuh udah nggak bisa ke-track. Iya, cold walletnya selama dia nggak ngasih ke cold walletnya udah selesai gitu loh. Cold walletnya nggak tahu ditaruh di mana, dipendem di mana kan, dimasukin di pondasi rumahnya dia kayak atau gimana, dan selesai sudah gitu loh. Makanya bisa disebar, itu dikocok. Dan dia juga pasti belajar dari pengalaman, dilihat dari yang lain-lain yang udah ketangkep duluan kan pasti juga dia. Pasti. Tidak. Si Gea itu tahun lalu sudah mindahin semua asetnya dia. Aku no comment yang ini. Ya. How you know? Hah? Karena ex-lawyernya pernah DM ke aku. Ex-lawyernya dia. Pindahin kemana, Roy? Tahun lalu, pas bulan-bulan April atau Mei tahun lalu itu udah aset-asetnya udah dipindahin semua.
Jika ada apa-apa dengan ATG, kalian saya ganti semua. Ada bukti tertulis nggak? Atau cuma katanya? Jika founder ada yang memberi statement. Jadi Tuh. gitu loh teman-teman ya. Berbohong itu bukan tindakan pidana. Ya, sekali lagi ya. Kayak saya bohong. Tenang aja. Wahyu Kenso besok akan keluar. Ya, enggak. Berbohong itu bukan tindakan pidana, teman-teman. Nah, kalau ini berarti berbohong ya, kalau kayak gini? Ya kayak gini kan berbohong kan. Berbohong tuh enggak tidak. Tapi ketika kebohongan itu dibuat secara tertulis, nah, kebohongan itu secara tertulis dan dilakukan lebih dari satu kali, baru masuk tindakan pidana. Berarti, yaitu 378, penipuan, rangkaian kebohongan. Nah. Katanya gini, ada beberapa saksi dan bukti video story-nya gitu. Founder. Ya kalau cuma story, orang itu bisa ngeles lah, kawan-kawan. Dengan ya, loh teman-teman, kan cuma sekedar story aja kan jejak digital ya. Screenshot itu tidak bisa dijadikan alat bukti. Ya oke lah untuk bukti permulaan boleh. Tapi kan begini loh, kalau hanya sekedar screenshot kemudian orang itu bisa memperkarakan orang, kan enak. Aku memperkarakan si Olive gampang aja, screenshotnya gue edit. Wong sekarang ini dengan teknik deepfake aja sekarang. Lu lihat nggak itu yang Donald Trump di penjara, di apa gitu kan? Itu kan udah teknologi deepfake tuh, foto itu kan. Foto aja dipalsuin gitu loh. Iya sih. Ini katanya Gilang bohong terus, kata si Sex. Apa tuh, bisa dipidana dong? Loh kan kebohongannya dilakukan secara tertulis atau lisan. Kalau lisan ya nggak bisa. Kalau dia melakukan secara tertulis, ada korbannya, ya itu boleh. Nah, artinya gitu teman-teman ya, buat kawan-kawan, kalau bodoh, kita ini belajar pinter, ya kan? Saya tahu bodoh itu gratis, tapi jangan kamu borong semua. Dibagi-bagilah ke yang lain. Masa kebodohan itu kamu borong semua dan kamu bebal gitu kan? Udah bodoh, bebal lagi, ribet. Anda harus paham, di dalam dunia hukum itu, mengetahui dan membuktikan itu adalah dua tools yang berbeda. Kayak kejadian rapat DPR kemarin, kita tahu DPR tuh nggak ada yang bersih, semua main gitu loh. Pasti ada itu. Tapi untuk membuktikan hal seperti itu, ya kan harus ada pembuktian lebih lanjut, harus ada bukti-buktinya, baru bisa kasus itu naik menjadi diproses secara hukum. Kalau cuma sekedar mengetahui, ya kan, oh saya tahu nih, si Olive terima duit berapa, ya tahu doang, tapi buktinya gimana gitu loh. Aku lihat sendiri, loh, tapi membuktikannya bagaimana, kan nggak bisa kayak begitu gitu loh. Ya, jadi masih sulit. Ini ada dari Pak Besti nih, 1,5 tahun aset dalam kripto sudah disebar berlayer-layer, sehingga sangat sulit di-trace untuk biaya hidup setelah keluar hukuman nanti. Dan biaya hidup nyaman dalam penjara masih sangat cukup itu, kata dia gitu. Ya karena kan maksudnya 1,5 tahun untuk kemarin menyimpan uangnya, asetnya. Bener gak? Ya, iya, 1,5 tahun ngapain aja kalau nggak nyimpen? Sebelum ditangkap, Pak sempat balasin pacar saya karena influencer, apa karena takut ya? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh, Wahyu Kenso itu kan ketakutannya dia kan viral kan. Ya kan sebelum before ini kan ketakutannya viral. Itulah kenapa kan yang centang-centang biru influencer itu kan dibayarin dulu tuh. Ya, kalau ada pertanyaan, kok nggak ada centang biru yang speak up? Udah speak up sekali langsung dibayar. Kamu aja nggak tahu. Gitu loh. Udah kelar. Lu bantuin banyak kan, Roy? Banyak. Dapat apa, tapi Roy? Sekarang ada yang ngotot, Pak tolong bantuin. Kalau sekarang ya telat lah, udah selesai semua kok gitu loh. Udah beres ya. Kalau udah di dalam gitu orangnya masih bisa balik ya sekarang pertanyaannya? Kagak bisa lah, mau balik gimana? Uang bisa balik ke member Kak? Kalau orangnya udah lewat restitusi itu. The one and only way dari situ. Gak bisa lewat yang lain-lain, gak bisa. Restitusi itu akan ada kalau ada laporan, betul? Kalau nggak ada laporan ya nggak bisa ya? Ya sekarang begini loh teman-teman, kalau kamu hajar Wahyu Kenso nggak bisa, ya udah
foundermu lu lihat lah, kalau foundermu masih kaya raya ya laporin foundermu lah. Minta duit balik dari dia lah. Tapi kalau foundermu miskin ya sudah lah, relakan aja. Seperti itu aja dong. Ya agak susah juga ya Roy. Amin lah kalau yang nggak lapor ya susah. Tapi katanya ada omongan juga kalau yang lapor sedikit ya yang akan kebagian juga sedikit karena yang kebagian justru yang lebih banyak karena untuk yang lapor karena yang lapornya sedikit gitu. Iya memang seperti itu. Nah sekarang kasus-kasus yang lain kayak yang you tahu net itu gimana? Net 89 itu jadi gini, Net 89 itu kan aku ada grup ya, aku ada grup korban-korban juga Net 89 itu ya. Net 89 tuh kalau model Forkan-nya itu si Gempur Net 89 tuh kayak Forkan. Ya, itu Gempur itu ya itulah. Ya kayak kalau di ATG ada Forkan, kalau di Net 89 ada Gempur kayak itu. Nah, cuma kan aku juga ada grup paguyuban korban sendiri. Aku tanyain, gimana nih? Ini kok belum selesai nih, mau digas nggak? Karena aku juga JKL juga kan. Ini P21 enggak. Mereka malah bilang, jangan dulu Pak. Kenapa? Ini pihak Barreskrim lagi men-tracing aset-aset yang disembunyikan. Jadi kalau di Net 89 itu kan banyak dapat aset-aset tapi berupa kayak properti, mobil, barang-barang semua. Terus akhirnya? Ya akhirnya, ya sudah ya gue diem aja dulu sementara gitu loh. Gede ya, dia ada gedung, apa segala macam kalau yang... Iya, gede itu. Almost 1 triliun kalau nggak salah. Kalau ini kok nggak kelihatan gedung-gedungnya ya. Mana Gempur aja nggak jalan katanya. Loh iya, Gempur itu kalau di ATG itu Forkannya itu loh. Berarti sama aja dong ya. Nah itu kalau orang... Ya itu kan diciptakan oleh para founder yang sudah balik modal, teman-teman. Jadi gini loh teman-teman ya, buat kawan-kawan ya. Mereka ini biasanya leader-leader ataupun founder-founder ini bikin kepaguyuban. Kenapa? Karena dia itu sebagai membuat Anda sebagai tameng. Karena kalau dia mendaftar sebagai korban nggak bisa. Karena udah cuan. Benar-benar. Foundernya Ci Olive tuh katanya. Tuh founder yang bencong itu ya Besti. Iya. Ai bagus loh laporin dia. Harusnya Ai laporin juga ya. Harusnya leadernya. Karena Ai pernah transfer ke leadernya langsung malah. Terus apa lagi tuh? Deket sama jenderal luar negeri, maksudnya apa sih? Malah makin banyak yang ditawarin robot trading sama copy trade setelah kasus. Oh iya ya. Jadi sekarang ini banyak menyelinap di korban-korban itu adalah sales-sales copy trade, berkedok recovery. Oh iya iya. Nawarin lah gitu loh. Ya macam Jimmy. Ya cuma nggak tahu Jimmy nawarin di grup korban nggak. Orang kalau nawarin di luar grup korban di sosmednya dia ya bodo amat lah. Cuman kalau nawarin di grup korban itu kan sangat nggak etis, Liv. Gitu. Ibarat kata yang di grup korban ini orang-orang yang kena kerugian, masih mencari masalah, kok tiba-tiba ditawarin kayak begitu gitu loh. Kesian. Dan jangan dikira gini loh, jadi gini loh. Jangan dikira kalau yang legal itu aman. Ya, kalau yang legal itu kemungkinannya loss. Ini kemarin ada copy trade itu yang sudah bertahan 72 minggu berturut-turut cuan terus sampai 200%. Kemudian MC ada kemarin tuh. Itulah kenapa kayak ATG apa segala itu laku karena kan historisnya dia itu kan so good gitu loh. Karena kalau robot trading yang asli yang masuk di pasar beneran sama pasar beneran itu udah bisa dibilang dari 10 jenis AI itu ya, paling cuma 1 yang bertahan sampai setahun. Yang lain sudah MC semua gitu loh. Tapi juga agak mencurigakan nggak sih kalau selalu dapat ya pembelajaran juga ya dari kasus trading ini, Ai jadi belajar tentang dunia forex akhirnya. Agak aneh nggak sih kalau menang mulu? Loh intinya kan sepele kan, mainnya di mana gitu aja, Lip. Udah gitu aja. Karena aku mikirnya gini, karena Ai pernah mau ditawarin jadi invest untuk broker, jadi Ai kan mesti mikir dong, ini siapa yang makan marketnya? Iya. Sekarang kalau marketnya dimakan terus lu menang terus kan berarti
perusahaan lu minus kan intinya. Tradernya menang, berarti kan perusahaan lu yang minus, ya dong kalau tradernya menang. Iya. Iya dong, itu sekarang duitnya dari mana kalau menang mulu? Lu nggak mungkin bisa berjalan perusahaan kecuali unless you puter duitnya ya ponzi dari yang deposit lagi baru. Iya nggak? Ya memang begitu, makanya kan semua tergantung brokernya. Kalau kamu bisa, istilahnya robotnya, AI-nya bisa main di broker-broker seperti IC Market, ataupun Exness, ya. Ya berarti itu fair gitu loh. Iya, makanya siapa yang mau makan marketnya. So, katanya udah pada trauma, Ci, ikutan kayak gini. Udah nggak usah, Besti. Nggak usah begitu-begitu lagi. Terus mentalnya, kalau belum siap jadi pengusaha juga kasihan ya nggak sih, Roy? Ya ini kan perlu disadarin lah, korban-korban robot trading ataupun apa investasi ponzi ini adalah sebenarnya adalah orang-orang yang serakah. Kamu harus menyadarin dirimu lah, kamu harus ngaku dirimu itu memang orang yang serakah. Dikasih yang bener kagak mau. Kalau kamu dapat yang bener pasti lah kok hasilnya dikit gitu kan, maunya hasil besar. Nah tapi hasil besar itu juga disertai dengan resiko yang besar. Intinya you are a greedy person, titik gitu loh. Admit it gitu loh. Saya aja sampai hari ini nggak pernah gue ikut yang kayak robot trading apa segala, kagak gue. Nggak ingin juga gitu loh. Cuman yang lainnya kan kadang udah kena ponzi, enaknya ATG, kecanduan ponzi, kemudian nanti kan nggak enak kalau dapat yang lain agak susah, makanya cari lagi. Memang ponzi itu lebih menarik, teman-teman. Kalau lancar itu lebih menarik. Karena kan iming-imingnya 10% kali 1 tahun. Iya, udah 10%. Lu bayangin aja, orang Amerika, orang Rusia dikasih 10% sebulan. Oh ya gila, bos. Orang buat Eropa, hitungan 8% 1 bulan aja itu udah big loh. Iya. Di Eropa udah nggak mungkin. Iya, gede banget. Itu buat orang kita tuh gede sekali. Jadi ya nggak tahu. Jadi this is a different ya. Terus ada lagi gini nih Roy, yang jadi seru. Oh ini apa lagi nih? Flexing terus ke pakai BNW apa? Oh itu tuh bahas si Bencong, founder Bencong. No comment itu malah. Fahrenheit udah sampai mana kasusnya kok? Jadi biar jadi patokan nih. Fahrenheit itu nanti yang akan selesai pertama itu Fahrenheit. Yang akan selesai pertama itu Fahrenheit. Aku nggak tahu ya. Terakhir itu dia kasasi apa enggak? Kasasi itu maksudnya gimana? Jadi gini, kalau di Indonesia itu ya pengadilan itu ada 3 tingkat. Putusan pengadilan. Kalau orang itu nggak terima mau banding, maka dia ke putusan pengadilan tinggi, PT, pengadilan tinggi. Nah, kalau ini nggak terima lagi, terakhir namanya kasasi ke Mahkamah Agung. Fahrenheit itu putusan antara pengadilan negeri yang tingkat pertama dan tingkat kedua itu sama persis. Jadi orangnya banding, tidak ada yang berubah, justru menguatkan. Nah, aku nggak tahu dia ini mau kasasi atau tidak gitu loh. Dia tidak kasasi berarti udah final. Kalau udah final ya tinggal cepat dibagi aja gitu loh. Nah. Tapi juga agak nggak bisa disamain nggak sih Fahrenheit kan bosnya cuman pura-pura, maksudnya bukan orang beneran yang punya, ada orang di belakang itu lagi toh. Pas dia orang beneran apa enggak, intinya di Fahrenheit itu sudah kekumpul berapa ya, 89 miliar kalau nggak salah. Udah fix, Fahrenheit itu udah fix, korbannya udah fix, kemudian yang dibagi udah fix, tinggal nunggu inkrah aja. Dan itu akan dapat uangnya ya? Iya, yang melapor ya. Yang melapor itu kalau nggak salah 189 miliar kalau nggak salah ya. Kemudian harta yang dibagi itu berapa ya? 80 miliar kalau nggak salah. 80 miliar. Jadi orang itu setiap orang itu dapat sekitar, kalau setelah dipotong sama sekitar 35%, 40%. Dari aset sitaan. Dari aset sitaan, dari kerugian. Dari kerugian. Kan katanya Fahrenheit di MC-in, tapi doesn't mean di MC-in nggak ada sitaan ya kan? Mau MC mau apa itu sudah nggak usah mikir itunya gitu loh.
Nah, temanku juga kata gini, lu mati, tenggelam, dibunuh, ditembak, intinya lu mati, titik. Temen Ai masuk ke ada paguyubannya dan dia termasuk salah satu korban, salah satu leadernya. Terus ya katanya sih itu tinggal nunggu pembagian ya, betul? Iya, tinggal nunggu. Terus ada lagi nih, bahas artis yang cuci duitnya alun aja kok, backingannya lebih hebat dari Bang. Itu siapa tuh? Case lah. Different case, say, katanya. Itu yang R itu kan juga terima dari Pansaka itu 60 miliar itu. Siapa yang udah terima dari Pansaka? Siapa? Ke gosip dong, Roy. Siapa sih? Aku tahu. Ada ya? Ada. Oh ya. Menarik sekali. Bukan Pansaka, Legion. Oh, artis yang itu. Iya. Itu kan dia jadi brand ambassador, beda lah, Roy. Brand ambassador apa? Harga 60 miliar tuh loh. Pernah rem dia aja itu untuk iklan 1 menit ya, nggak iklan malah syuting. Loh. Iya. Karena gini loh, ya, gue lihat gampang aja. Si Denny Sumargo itu paling cuma 1 M. Beda. Beda rate-nya. Beda kan ada DC 1,5. Kan ada rate-nya, beda-beda. Satu channel aja itu beda-beda kok. Kita lihat aja nanti pelaporannya gimana. Bekas artis gue itu soalnya. Aku tahu hitung-hitungannya. Kak Olive, apa kabar? Baik, puji Tuhan. Perkembangan para founder katanya gimana? Ya founder baik-baik aja lah. Menikmati asetnya gak, Roy, masih? Iya, ya dia kan kalau founder sekarang kan lagi bersandiwara jadi korban sambil menikmatin uang Anda, gitu loh. Kok bilang gitu, Roy? Lah iya dong, mau apa lagi? Ya agak susah ya. Masa dia mau flexing? Kan cari masalah kan yang dilakukan para founder kan sekarang kan bertopeng sedih. Entah sedih beneran apa enggak, ya kan? Entah sedihnya karena nggak bisa ngibulin lagi kan gue nggak tahu. Atau mungkin dia sedih beneran karena dibohongin juga. Tapi kan juga menikmatin. Intinya kan kamu tuh korban apa penikmat gitu loh. Nah kalau kamu dari orang miskin tiba-tiba punya rumah, punya mobil, kemudian kamu dibohongin kan ya. Aneh. Walaupun dibohongin sudah bertelur rumah dan mobil gitu loh. Dan lumayan ya hasilnya luar biasa banget ribetnya ya. Lah iya. Ya no comment dah. Para founder ngeblokirkah, ceritai apa sih? Gak ngerti aku. Pura-pura bego gitu loh. Pura-pura bego gitu kan. Gobloki gitu bahasa Jawa. Pura-pura bego. Iya dong. Pura-pura pinter. Sekarang nggak bisa. Kalau pas ATG-nya lancar, itu pura-pura pinter. Nah sekarang kalau sudah jadi kayak begini ya pura-pura bodoh. Itu sudah hukum alam. Sekarang pura-pura pinter itu paling cuma Gilang aja. Pinter loh dia. Iya pinter halusinasi memang. Ada rambutnya makanya. Pinter banget. Tapi ya itu tadi lah, benar yang Roy bilang. Maksudnya kita pernah jadi orang yang buta atau tuli. Kalau dikasih tahu kita ya believe it or not ya Roy. Gue juga at the time gue pernah cerita sama you berkali-kali. Gue juga percaya bahwa bisnis ini real. Tapi di awal-awal tentunya ya. Dan tentunya setelah kita ketemu dengan hal-hal yang kok nggak sinkron, kok begini, kok begitu, kalian tuh udah harus cepet melek mata guys. Kalau diem aja merem terus, tuli terus kupingnya, ya jangan salahin orang lain kalau one day lu kecemplung lumpur gitu loh. Jadi kalau masih bisa diselamatkan dirimu untuk bisa buka matamu, lihat nih di depan udah jurang, ya buka mata terus nyelamatin diri, jangan terbawa ikutan arus sampai masuk ke jurang. Gue kasih update ya. Rudy telepon gue. Oh ye. Gimana dia? Bilang apa? Ya bilang, yang lalu biar berlalu lah, jangan diposting lagi. Kita juga korban, kan aku juga ketipu itu, ya udah. Ya artinya kita udah baikan, kita udah berteman kok. Oh bagus lah. Ya emang lah, mau ngapain lagi, nggak ada musuh abadi kan Roy?
Artinya kalau orang telepon ya sudah gitu loh. Iya, gue juga kan bisa temenan sama Yu akhirnya. Ya, Oh, iya. that's oh. Tapi ya itulah tadi lah ya. Sekarang tinggal lihat case-nya seperti apa. Kalau Roy bahasin net 89 dong di up case-nya. Kalau ATG udah jelas jadi nggak usah diurusin. Yang kabur nih Andreas katanya gitu. Gimana tuh Roy? Net 89 itu pelaku utamanya sudah kabur. Si Andreas sama Semi itu udah nggak di sini. Terus mau diapain lagi gitu loh. Nah kemudian sekarang ini pihak Bareskrim itu sedang melacak aset-aset yang tersembunyi. Aku tuh mau udah mau tak senggol, tapi sama grup korban sendiri yang ngomong, Pak jangan dulu Pak, ini lagi nge-tracing aset-aset yang ada. Oh ya sudah. Aku kan apa kata grup korban gitu loh, ya. Aku udah mau itu net 89 kok nggak selesai, nggak cepet P21 gitu loh. Dan belum ada yang dimasukin juga gitu loh. Karena pelaku utamanya udah kabur, teman-teman, ya. Sekarang itu ada kan pelaku-pelaku ini. Nah, kemudian si Reza Paten sama Engren Dev itu kan, dia itu kan berlindung di balik gempur. Si founder-founder itu ya? Iya, padahal dia itu pelaku gitu loh. Nah, dia itu kan bergali di podok gempur kan, ya kan? Dia itu sedang berbalik di situ, itu yang menjadi masalah. Nah itulah kenapa orang-orang yang masuk gempur-gempur itu kan kok nggak ada apa-apa. Iya loh, itu grupnya sama kayak Forkan. Grup founder yang melindungi. Mereka percaya bahwa net 89 bukan ponzi. Mereka percaya itu? Iya, gempur itu percaya net 89 bukan ponzi gitu loh. Berarti sama aja kayak ya ini grup Forkan juga kan, maksudnya kayak ini akan kembali normal. Ini ada kok bisa kabur udah di red notice. Vania Freedom. Jadi gini loh ya, buat ceritain ya. Jadi ketika red notice itu keluar, posisinya Andreas and Semi itu sudah di luar negeri. Itu posisi dia lagi di Singapura. Kemudian pengumuman red notice keluar, artinya dia sudah nggak balik lagi. Jadi bukan kabur, ketika pengumuman red notice dia udah di luar negeri, ya udah diterusin aja gitu loh. Sekalian kabur. Itu mah kalau udah keluar ya ganti muka doang ya Roy. Ya operasi plastik beres lah, selesai. Mesti pindah ganti kemana gitu kan. Sekarang paling ya nggak bisa. Di salah satu artikel katanya korban ATG yang melapor ada 272. Kerugian sudah 200 miliaran kok. Sedangkan aset yang disita baru berapa miliar kok, kata si Bunda Gemo itu. Kita tahu nggak tuh? Itu kan jadi gini, yang 272 itu adalah laporan yang ada di Bareskrim yang diproses. Itu laporannya Adi Gunawan. Nah, nanti kan kemudian kan bertambah lagi. Yang paguyuban ini masih belum masuk kok. Baik itu MZA, kemudian dari David, itu masih belum masuk. WK rajin ke Dubai, kok nggak sekalian kabur? Ya itulah bedanya. Suhu sama cupu itu begitu. Suhunya ya net 89, Andreas, ya kan? Tapi Anda termasuk rapi loh cara kerjanya. Sama ya, suhu itu sudah suhu itu gitu loh. Aku perhatikan. Jadi dia net 89 sama ATG itu kan sebenarnya kan jalurnya berbeda. Jadi gue ceritain ya. Ini gue belum pernah bahas yang dimanapun ya, kawan-kawan ya. Anggap aja ini sebuah cerita fiksi ya. Jadi semua yang saya omongkan adalah halusinasi. Jadi keempat besar robot trading itu sebenarnya sudah mendapat restu dari penguasa coklat. Oh ya? Ya, sama coklat sudah dikasih tahu. Sudah, ini enaknya jadi gini. Jadi ketika dikumpulkan, ini sekali lagi ya teman-teman ya. Ini cerita fiksi, jangan dipercaya. Ini cuma fantasi, dongeng teman-teman ya. Jadi mereka itu dikumpulkan sama kepalanya coklat itu. Dah, ini sudah begini. Silakan cari exit strategi masing-masing.
Oh, udah dikasih tahu exit plan-nya. Iya, masing-masing. Nah, si Fahrenheit, jadi kan exit plan yang ada, jadi exit plan ya, kalau yang template itu adalah apa? Ya sudah, kamu MC-kan, macetin selesai, kemudian nanti kamu masukin satu orang untuk sebagai tumbal, nanti kamu kabur. Plannya kan begitu. Oh. Dan itu yang dilakukan Fahrenheit dan saudara kembarnya. Udah lihat kan? Satu kabur, satu masuk, ya kan? Itu sudah. Nah, tapi sama yang dua ini, yang net 89 sama ATG ini, dia ini masih ngotot. Dia masih mempunyai semangat untuk bisa bangkit gitu loh. Makanya ya. sempat ramai di tahun lalu itu ribut soal regulasi dan mereka percaya ya mereka berusaha bangkit. Yang dua ini sudah nyerah, sudah ya udahlah wis panen gitu kan, jeder. Nah. Terus sebenarnya bebalnya antara Andreas sama Wahyu Kenso itu sama. Mereka itu masih percaya bisa bangkit kembali. Nah, cuman kan manusia bisa berusaha, tapi kan alam semesta itu berkata tidak, mining ditutup, selesai, ya kan? Harapan Andreas untuk bangkit itu kan di miningnya, dan ternyata miningnya jebol, ya kan? Tutup, ya hancurlah kerajaannya itu. Ya udah nggak bisa lagi diselamatin. Ya akhirnya kan, ya tapi kan dia masih lebih pinter, wah kayak gini ya sudah, ya, itu pas. Jadi Andreas itu bisa dibilang antara hoki, antara hoki atau pinter, aku nggak tahu ya, gitu loh. Jadi ketika mining hancur, dia masih berusaha untuk mencari investor luar negeri. Jadi dan dia dapat. Nah, pas dia nyari investor luar negeri itu, pas mau pulang kena red notice. Oh gitu. Jadi sebenarnya udah di warning. Tapi ada dengar-dengar kabar katanya sebenarnya udah ada bikin perjanjian setan. Benar nggak tuh Roy? Perjanjian itu. Dengan siapa? Nggak tahu. Dengan satanik. Dengan ya tertentu lah katanya. Ada certain time tertentu untuk menyelesaikan masalah. Intinya kan kalau viral kan masalah kan begini kan. ATG ini kan juga kebobolan gitu loh. ATG kan kebobolan kan, masalahnya kan kenanya kan dia backup yang di Bareskrim, kemudian kenanya di Polres. Nah kalau sudah viral kan intinya begini loh, para high table ya kan, high table elder ini kan, dia akan berusaha melindungi kamu kecuali satu, kalau viral gue lepas tangan. Nah itu. Ya lah, dia juga nggak mau keseret kali. Iya nggak? Itu sudah hukum alam teman-teman. Jadi kan kamu mau backingan, mau setor berapapun akan dilindungin. Tapi begitu viral dia akan lepas tangan. Itu sudah anu itu. Iyalah, karirnya dia lah. Siapa yang mau numbalin karirnya dia sendiri? Kalau ada yang bilang nih, kata si Muziliuk, kalau ada yang bilang ATG nggak bisa WD karena imbas regulasi dari pemerintah. Regulasi itu aja. Duitnya ada bos, sudahlah. Tapi ya kamu mau percaya regulasi kan terserah kamu, ya kan? Kamu percaya pun tidak ada kerugian bagi aku. Ya terserah kamu ngomong regulasi, mau ngomong tabulasi, turbulensi, imunisasi, terserah lu lah. Yang pasti kepercayaanmu tidak akan mendapatkan uangmu kembali, titik toh. Nah. Ayo ketawa aja lah, no comment. Kalau Sunton Capital itu punya orang Indo apa luar? Luar itu, katanya. Itu, orang luar itu. Teman Ayo kena juga tuh berapa M di situ. Itu ejakulasi, ya kan? Bernafis, bodoh amat. Ayo udah males komentarnya. Ya sekarang balik lagi lah, tinggal you percaya silahkan, nggak percaya is up to you guys gitu, mau gimana ya. Sekarang begini loh ya Lid, kita lu dengerin nggak video suaranya WK waktu Zoom terakhir? Nggak denger yang mana nih? Nggak, Zoom terakhir yang
gua bocorin, ada yang Zoom terakhir sama Forkan itu. Nggak tahu aku. Yang mana? Coba. Omongannya dia itu, gua udah confirm ke sama si Niki. Omongannya dia pas Zoom terakhir itu sama persis ketika omongannya dia bulan Mei 2022. Apa dia Jadi bilang? itu, ya itu kekosongan regulasi lah, kemudian kekosongan kita sedang berusaha, kemudian ada ekosistem, ya sama gitu loh. Oh iya ya, omongannya muter-muter aja kan? Ya itu aja, ya sama aja dengan yang kita ngomong waktu riot-riot itu kan ya sama aja gitu loh. Iya. Ya. Nah katanya gini, si F tuh kok bahas atuh, dia kan founder artis-artis. Mau dibahas apanya, kawan-kawan? Ya kan, aku kan nggak tahu, harus ada. Jadi kan harus ada lapor. Jadi gini loh teman-teman. Apakah Verly akan kena? Aku nggak tahu. Artinya kan Verly itu akan kena dengan 2 jalur. Jalur pertama ada dari laporan korban yang melapor. Ya. Jalur kedua, jalur dari pengakuan Wahyu Kenzo bahwa uang itu ada di Verly. Oh ya? Kalau tidak ada itu, ya nggak mungkin lah dia ketangkap gitu loh teman-teman. Oh, oke. Nah yang kemarin tuh yang dia sebar saldonya, saldo dia apa tuh? Pas Wahyu Kenzo ketangkap itu kan ada Verly. Lu tahu nggak? Katanya di Surabaya ya? Iya, nggak tahu lagi ngapain itu. Aku dengar. Makanya menghilang habis itu. Dengar aku. Gua heran itu. Di hotel berdua sama Verly itu ngapain itu loh. Ya kan cowok sama cowok emang mau ngapain? Ya nggak tahu lah, mainan gaplek apa sih mana gitu loh. Roy, bentar lagi mau mati, kita live lagi ya. Udah cukup lah. Gue ngantuk. Oh, nggak asik. Lu sama si Jimmy aja lah. Lu langsung sama si Jimmy aja. Udah. Ya wes, thank you ya Roy. Yo, bye Roy. Thank you Besti. Aku save ya hasil live-nya. Seru sekali. Nanti kita lanjutkan lagi. Oke, kapan-kapan. Bye Besti.